Perkenalkan, saya Suryati dari SD 33 Natai Bunyau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama diawali dengan memahami tujuan pembelajaran, kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, ketiga menciptakan lingkungan belajar dengan mengundang murid untuk belajar, keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Indikator kesiapan belajar yaitu kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan, motivasi, dan pengetahuan. Selanjutnya, minat murid yaitu aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Profil belajar murid yaitu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid sangat berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Setiap anak memiliki profil belajarnya sendiri. Tujuannya dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian keseluruhan. Selanjutnya, strategi untuk berdiferensiasi dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya, pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, ketiga diferensiasi produk. Tahap diferensiasi konten meliputi berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, visual, auditori, kinestetik. Diferensiasi proses, yaitu peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Diferensiasi produk, yaitu salah satu bukti hasil tentunya adalah inovasi terbaru yang dapat menjawab kebutuhan murid, bisa berupa tagihan yang diharapkan dari murid apa yang telah dipelajari. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Tentu saja ada kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya, yaitu kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid.
Selanjutnya, kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Pertanyaan pemantik. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Sebelumnya dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan knowledge yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu saya mengubah pemikiran untuk pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas, walaupun hal ini tidak mudah. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut sangat kuat memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana. Diawali dengan asesmen diagnostik, ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Betul sekali, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah mudah, banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Penerapan yang sudah saya lakukan secara sederhana memang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Oleh karena itu saya mencoba untuk tetap bersikap konsisten dan berpikir positif menghadapi kondisi tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat kembali wajah-wajah masa depan yang beragam di kelas. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam CGP Angkatan 9, guru hebat tetap semangat PGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.